Pemirsa, kasus dugaan penistaan agama komika Panji Pragiwaksono mulai masuk ke dalam babak baru. Polda Metro Jaya mulai penyelidikan dengan memeriksa pelapor dan ahli. Sementara itu Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjamin Panji tidak bisa dipidana. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Polda Metro Jaya mulai menyelidiki kasus dugaan penistaan agama komika Panji Pragiwaksono atas materi pernyataannya di Mens Rea. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa pelapor dan ahli. Kalau menurut keyakinan saya. Adapun pelapor adalah Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama Rizky Abdul Rahman Wahid dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Selain pelapor, penyelidik juga meminta keterangan para ahli guna mengkonstruksikan batasan-batasan kebebasan berekspresi dalam bidang seni di ruang publik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut pihaknya telah menerima 3 alat bukti dari pelapor. Rekaman materi Panji dalam acara Mens Rea, dokumen, serta tangkapan layar percakapan dan foto. Sejumlah barang bukti itu akan dianalisa oleh penyelidik untuk memastikan kesahihannya. Penyidik pasti memprioritaskan mengundang klarifikasi pihak pelapor terdahulu. Dari keterangan pelapor, termasuk tadi yang disampaikan, ada penyerahan 3 alat barang bukti. 1 flash disk dengan beberapa unggahan video narasi, ini kan harus ada pengolahan barang bukti, harus bisa sahih nggak barang bukti ini. Makanya kalau kesimpulan tadi beberapa ahli menyatakan, beri kami ruang untuk penyidik bisa membuktikan bahwa yang diberikan ini masuk dalam khasanah barang bukti yang bisa dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya, termasuk dokumen, screenshot, percakapan maupun foto. Menanggapi kasus ini, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjamin komika Panji Pragiwaksono tak dapat dipidana setelah menyampaikan kritikan melalui Mens Rea. Hal tersebut merujuk pada aturan baru di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP baru yang sudah berlaku 2 Januari 2026. Reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHP baru memastikan para pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono diantaranya tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan 2 aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. KUHP baru menganut asas dualistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana bukan hanya merujuk pada terjadinya perbuatan pidana, tapi juga mensyaratkan adanya mens rea atau sikap batin pada saat pidana dilakukan. Hal tersebut bisa dilihat di pasal 36, pasal 54, pasal 53 KUHP baru. Dan bahkan hakim wajib mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Sementara itu, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan mengatakan kritik yang berujung dengan pidana di mana tak ada unsur pidana di dalamnya merupakan sebuah pembungkaman. Namun dirinya mengingatkan untuk tidak menyerang pribadi ataupun sara. Kritik sebanyak-banyak menurut saya siapapun, legislatif, yudikatif, ya, eksekutif, ya apa-apa kalau mereka main kutip, kita hajar rame-rame, tapi dalam bentuk lisan, tertulis, komedi, parodi, silahkan, ya. Tapi hati-hati tadi, kita kan juga ada batasannya, nggak ada masalah kok. Nah tapi kalau sekarang kritik-kritik semua di ujungnya dipidana, ya, yang itu bukan pidana, orang suka nyebut kriminalisasi itu pembungkaman. Maka sering saya katakan, kebebasan berpendapat di Indonesia ini melebihi Amerika, melebihi yang lain, nggak ada masalah kok. Hanya jangan tadi nyerang pribadi, jangan nyerang sara, itu aja kuncinya. Yang gampang, banyak kok cara-cara itu bisa dilakukan. Nah tadi saya mengatakan, kalau penghinaan, ya kena. Harus dengan katakan ya 310 atau sekarang 433. Tapi kan delik aduan, supaya diadu tidak mengadu tidak jadi masalah. Yang delik biasa kalau penodaan agama tidak akan kena. Pasal 156 dulu 156 ya. Karena ini harus dibedain karena tidak menyebut ke agama, tapi organisasi keagamaan itu harus dibedain. Jadi jangan paksakan kalau itu bukan pidana jadi pidana. Tapi sebaliknya, kalau itu pidana ya proses melalui tadi penyelidikan ya dengan alat bukti dan transparan ya. Kalau itu tidak transparan, kritikan tadi dengan cara dibungkam itu bahaya. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan terkait pasal 300 dan atau pasal 301 KUHP dan atau pasal 242 KUHP dan atau pasal 243 KUHP tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk Mens Rea. Macam apa sih yang milih?
sosok Tim seperti Liputan beliau. Metro TV. Itulah kenapa mensreah itu tidak didesain untuk Jadi bagaimana pemirsa kelanjutan dari kasus ini? Hari ini akan kami hadirkan ulasannya untuk Anda, untuk POV lainnya bersama dengan pakar komunikasi politik Henry Satrio. Bang Hensat, selamat pagi. Selamat pagi, sehat-sehat ya. Selamat tahun Sehat. baru. Oke, selamat tahun baru Bang Hensat. Saya mau tanya, jadi dalam komunikasi yang terjadi di show mensrea ini, menurut Anda apakah ada pasal yang dilanggar di negeri hukum ini dalam show mensrea? Gini, saya bukan ahli hukum ya, tapi saya lihatnya dari sisi komunikasi. Yang pertama, acara stand up Panji itu sebetulnya kan roadshow ke beberapa kota tuh. Dan pelaksanaannya dengan viral saat ini itu waktunya berbeda. Seingat saya show-nya itu sekitar Agustus kalau saya nggak salah itu. Tapi kemudian jadi rame karena masuk di Netflix gitu. Kenapa saya katakan ini tuh agak aneh sebetulnya kalau kemudian dianggap sebagai sebuah hal yang di muka umum gitu kan. Tadi ada pasal yang mengatakan itu di muka umum. Yang pertama, pada saat pelaksanaannya itu orang harus bayar, jadi nggak wajib untuk menonton itu. Terus kemudian Netflix juga berbayar, jadi nggak wajib juga. Sebenarnya itu adalah pilihan. Dan hadirnya itu memang untuk sebuah hiburan. Saya nggak masuk dulu ke ranah nyinggung-menyinggung ya. Tapi dalam sisi komika, itu memang mereka sering sekali mengangkat sebuah tema yang berlandaskan keresahan yang ada pada diri mereka. Jadi keresahannya itu bisa dari diri mereka maupun dari sisi sosial. Nah, Panji kemarin mengungkapkan dari sisi apa yang dia rasakan. Kalau kemudian mengatakan jangan menyinggung pribadi, jangan menyinggung sara, saya setuju. Tapi inilah dunia komedi Indonesia. Sejak zaman Dono Kasino Indro dengan Warkop, kritikan kepada pemerintah itu selalu dimunculkan. Bagito Group, Miing, Didin Unang itu juga mengungkapkan itu. Ngelaba juga pernah mengungkapkan itu. Jadi memang kritikan atau kejadian-kejadian di kehidupan sosial itu memang sering sekali menjadi masukan kritis atau menjadi bahan candaan komika. Nah, apakah kemudian itu masuk ke delik hukum? Saya nggak bisa masuk ke sana. Tapi kalau tadi Ketua Komisi 3 menyampaikan, Bang Habibur Rahman menyampaikan nggak bisa sembarangan memastikan bahwa itu adalah hinaan kepada presiden atau wakil presiden, itu sudah sangat baik sekali menurut saya. Jadi dalam sebuah dunia stand up comedy, kedewasaannya itu nggak hanya dari si stand up-nya, tapi juga dari orang yang menonton. Misalnya salah satu stand up comedian terkenal ya, Trevor Noah gitu misalnya. Dia menyampaikan keresahan tentang kolonialisme dan imperialisme dalam acaranya. Nah, itu dia sampaikan dengan jenaka. Tapi dia memahami bahwa, dan penontonnya memahami bahwa dibutuhkan kedewasaan dalam menyikapi candaannya Trevor Noah, atau misalnya dia jelas-jelas mengatakan ada beberapa bahasa di negara ini yang intimidatif. Dia sebut tuh negaranya, negara ini, negara ini, negara Bang ini. Hensat, Gitu. Nah, kalau kita membandingkan dengan Trevor Noah, untuk kasus Panji ini, kalau seandainya nanti berujung pada pidana, apakah menurut Anda ini adalah bagian dari pembungkaman? iya, jadi menurut saya jangan kemudian langsung ditarik ke sebuah penghinaan ya. Itu tadi loh, ini kan sebetulnya bukan ranah umum ini. Ini ranah yang khusus sebetulnya, karena kalau pada saat tayangan live-nya penontonnya harus bayar gitu ya, dan Netflix pun kan harus berlangganan gitu. Nah, ini menjadi umum karena dipotong-potong disebar ke media gitu ya, ke media sosial, sehingga ini menjadi perhatian umum juga. Kalau kita lihatnya dari sisi komedi, ya memang pada ketawa-ketawa tuh akhirnya. Tapi apakah kemudian kekurangan orang juga bisa dikomedikan, itu tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Jadi memang stand up comedy bukan sebuah hiburan yang biasa. Ini butuh sebuah kedewasaan dari si pelakunya yang menyampaikan dan penontonnya gitu.
Dan di dalam stand up comedy nggak mudah juga orang tertawa. Berbeda dengan komedi slapstick yang dengan tindakan-tindakan itu bisa membuat orang ketawa. Jadi yang pertama topiknya harus nyambung dulu tuh. So artinya apa yang disampaikan oleh Panji orang ketawa itu karena orang ngerti juga. Tapi nggak semuanya ketawa juga. Di beberapa momen saya diam juga gitu. Nah itu kan yang dibahas Bang Hensat adalah dari seorang stand upper, kemudian dari penontonnya. Sekarang kalau dari sisi tokoh yang disinggung di dalam materi komedi tersebut, apakah mereka bisa melaporkan ke pihak berwenang terkait dengan mensrea ini? Bisa, tapi harapan apa yang ingin didapat si pelapor atau si orang yang disebutkan oleh Panji itu melaporkan tentang komedinya Panji? Apakah ingin Panjinya dihukum gitu ya atau apa gitu? Itu kan perlu kita lihat lagi motif-motifnya. Tapi kalau untuk pembelajaran ya itu dia disalah dia. Misalnya nih, saya laporkan ini supaya jadi pembelajaran komika lain gitu ya. Maksudnya nggak boleh menghina dia gitu. Saya jamin dia pasti akan dapat hinaan lagi karena itu jadi lawakan yang bagus tuh. Ada pejabat di roasting, dia ngelaporin gitu. Gimana sih? Kalau nggak siap ya nggak usah jadi pejabat. Nah, kira-kira kan bisa jadi begitu tuh. Jadi materi stand up comedy berikutnya yang dilakukan oleh stand up comedian lainnya. Terus dia mau melaporkan lagi, mau dihabisin stand up comedy semua. Tapi gini ya, ini juga jadi pembelajaran juga lah, pasti buat Panji, buat teman-teman yang komika ya, yang stand up comedian. Jadi bahwa nggak semua unsur lawakan, semua orang bisa menerima itu gitu. Jadi saya sih masih memframingnya bukan memframing ya. Frame saya itu adalah they have to pay gitu. Jadi dia memilih untuk mendengarkan komik dari si Panji atau komika-komika yang lain. Nggak ada paksaan atau keharusan bahwa dia harus menonton itu. Jadi artinya kan nggak kemudian disiarkan secara gratis juga gitu. Tapi ada effort, ada pilihan pada saat orang mendengarkan itu. Tapi apakah ini akan jadi pembelajaran? Iya. Tapi apakah harus dibungkam? Menurut saya tidak. Gitu kira-kira. Jadi kalau menurut Bang Hensat ini tidak harus dibungkam. Kalaupun mau dilaporkan, apa yang diinginkan dari yang melaporkan tersebut? Terima kasih Bang Hensat karena waktu kita terbatas. Terima kasih karena sudah memberikan POV baru untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.